Baik, kita ketemu lagi dalam pembahasan materi ketujuh tentang karakteristik massa batuan. Materi presentasi ini dibuat oleh Pak Suseno Pamade Parido dari Lab Geomekanika ITB. Ya, kita lihat di sini ada skema tentang ini terowongan dan juga ini adalah lereng atau rock slope dan underground ekskavasi penggalian di terowongan. Batuan dikatakan intact rock apabila tidak ada bidang-bidang discontinue atau tidak ada rekan patahan. Sedangkan ini adalah single discontinue. Untuk keterangannya seperti ini, cuman lingkaran yang kecil ini. Kemudian ada two discontinuities atau dua bidang lemah atau bidang discontinue atau kekar. Ini kalau dilihat dari gambarnya ini ya. Ada dua, berarti ada yang arahnya begini, kemudian ada yang arahnya ke sana ya, sama halnya dengan ini. Dua continuous artinya dua arah yang sama. Ini ada arahnya begini, kemudian ada arahnya yang ke sini. Kemudian ada beberapa, untuk lingkaran yang mewakili lingkaran ini adalah beberapa discontinuities atau beberapa kekar ya. Nih, lihat dia nih. Oke, di sini ada jumlahnya, ada beberapa. Ada yang arahnya begini. Ini ada garis-garis ini, ada yang arahnya begini. Dan ada yang arahnya juga seperti ini. Oke, ada sekitar 3 yang terdeteksi di sini. Kemudian di sini ada yang sangat banyak kekarnya. Yang ini, yang kelompok yang ini, lingkaran ini. Sangat banyak kekarnya ya, sama dengan ini. Oke. Kemudian kita lihat di sini karakteristik massa batuan. Massa batuan kita lihat ini dikatakan massa batuan apabila memiliki jumlah yang sangat besar ya. Ini kondisi batuannya sangat besar yang mau dilakukan penyelidikan. Karakteristik massa batuan itu meliputi rock quality designation atau RQD, bidang discontinuity atau bidang kekarnya atau bidang tidak menerus, kemudian jarak antar bidang discontinuity atau jarak antara bidang lemah atau bidang patahan tadi ya. Apa itu bidang discontinuity? Ini adalah bidang-bidang discontinuity ya, kita lihat di sini ya. Ya, kalau kita lihat batuan ini termasuk batuan yang sangat keras. Atau kita lihat tipenya ini batuan beku ya. Tapi karena dia mengalami tekanan yang sangat besar sehingga batuannya menjadi hancur. Ini yang adalah rekan-rekannya ini atau patahan-patahannya ini. Oke. Lanjut lagi, ini ada yang bidang yang tidak menerus, yang patah-patah ini ya. Sama halnya dengan ini juga ada bidang-bidang yang tidak menerus, yang patah untuk penggalian ya. Seperti ini, oke. Ini batuan-batuannya. Kalau dari segi keuntungannya, bidang-bidang yang patah-patah ini dapat mudah digali dengan alat karena sudah ada rekan-rekan yang membantu ekskavator ini untuk menggali. Artinya batuan ini tidak kuat ya, gampang digali. Oke, ini ada orientasinya seperti ini. Ini ada kekar yang cukup kuat, walaupun dia ada mempunyai kekar tapi dia berada pada kondisi batuan yang kuat. Ini kuarsa. Kemudian ada seperti ini, ada seperti ada lipatan-lipatan ya. Ada batuan ini ya, orientasi kekarnya seperti ini ya. Hancur sekali batuannya. Bidang discontinuity atau kekar di dalam massa batuan dapat membantu mudahnya proses penggalian, namun belum tentu untuk pemboran. Keberadaan bidang discontinuity
pada masa batuan dapat membantu pencapaian fragmentasi yang diinginkan karena batuannya sudah hancur-hancur, jadi gampang untuk digali. Ya, kalau mudahnya proses penggalian untuk pemboran ya tergantung daripada uratnya itu arah arah penggaliannya. Biasa bidang yang lemah itu akan membuat celah sehingga alat bornya itu akan lebih banyak melakukan penggalian, ya, karena dia akan terputus, kemudian dia akan membor lagi bagian yang baru, ya, karena ada bidang-bidang yang tidak menerus itu. Kemudian pencapaian fragmentasi, kemudian ada karakteristik bidang diskontinu, berapa jarak antara bidang diskontinuitas, kemudian orientasi selanjutnya adalah arah dari kemiringan, kemudian kemiringannya sendiri, strike-nya berapa, deep direction-nya berapa. Ya, frekuensi itu kita berhubungan dengan frekuensi adalah jumlah kekar-kekar yang muncul ini seperti ini. Ini adalah frekuensi. Frekuensi di sini lebih banyak daripada frekuensi ini. Ya. Karena kita bisa menggalinya berlapis-lapis, gampang terlepas dia. Ya. Oke, kemudian ada deep direction dan deep atau kemiringan. Ya, kita lihat di sini ada orientasi bidang kekarnya. Kalau kita lihat di sini ada dua warna atau dua warna yang yang lereng saja, dan juga ada yang kuning. Kuning ini adalah kekar ya, kekar yang berpotongan dengan atau berada di dalam lereng ini. Ini lereng ini. Gambar ini adalah lereng ini. Deep-nya ini, deep lerengnya atau kemiringannya seperti ini yang turun ke bawah ini. Kemudian arah dari lerengnya, arah dari kemiringannya itu adalah ini. Kemudian untuk bidang kekar ini adalah strike-nya, strike daripada bidang kekar atau arahnya ke sana. Kemudian kemiringannya itu adalah ini titik A, B, C. Ini A, B, C, kemiringannya ke sana. Kemudian arah dipnya adalah ke sini. Oke, jadi ini adalah bidang kekarnya, sedangkan ini adalah bidang lerengnya. Jarak antar kekar itu jarak pisah antar diskontinuitas atau kekar adalah jarak tegak lurus antara dua bidang discontinuity yang berurutan sepanjang garis. Pengamatan disebut scanline dan dinyatakan sebagai intake length. Panjang scanline maksimum untuk jarak discontinuity sekitar 50 kali jarak rata-rata discontinuity yang hendak diukur. Menurut ISRM atau dari badan atau Society daripada International Rock Mechanics, tahun nomor 1, panjang ini cukup sekitar 10 kali tergantung dari tujuan pengukuran scanline-nya. Jadi nanti kita melakukan pengukuran untuk kekarnya menggunakan metode scanline, yaitu tali yang dibentangkan pada lereng kemudian diukur di scan kekar-kekarnya. Klasifikasi jarak kekar, kalau dia sangat lebar itu pada struktur bidang vertically bed adalah lebih besar daripada 2000 mm. 2000 mm atau sekitar berapa senti ini? 200 cm atau sekitar 2 meter, lebih besar daripada 2 meter, ya. Kemudian ada widely spaced, spasi yang lebar, ya. Kemudian spasi yang sedang, kemudian spasi yang dekat, kemudian spasi yang sangat dekat, kemudian spasi yang sangat ekstrim dekat, ya, dengan jarak kurang lebih seperti ini, 6 mm. Berarti kalau untuk kondisi yang sangat ekstrim, jarak-jarak spasinya itu cukup dekat adalah 6 mm, lebih kecil dari 6 mm. Prosedur normal untuk pengukuran garis pengukuran kekar.
Jadi ini ada contoh pengukuran, ada garis bentangan, kemudian ini muka lereng, kemudian ini ada dipnya, kemudian ini adalah arah dari dip atau arah dari face, kemudian ini adalah dip daripada slope ya. Arah dari dip dari kemiringan garis ini, scan line, ada keterangannya semua di bawah sini. Alpha S adalah arah dip garis pengukuran kekar atau scan line-nya ini, kemudian alpha S ini adalah arah dip ya, arah dipnya, kemudian BF ini adalah dip lereng, kemudian BS ini adalah dip garis pengukuran kekar dipnya, kemudian alpha F itu adalah arah dip muka lereng. Jadi kalau dipnya seperti ini, arah dipnya ke sana. Oke, untuk garis bentangan membentuk dip setinggi mata pengamat, panjang minimum garis pengukuran tersedia 10 kali jarak rata-rata. Minimum adalah 30 meter. Orientasi keluarga kekar. Keluarga kekar merupakan beberapa set kekar yang muncul di setiap pengukuran. Diukur 2 kali, maju dan mundur. Nah, itu ketentuannya, bisa ukur 2 kali. Kalau kita mengukur dari sini, dari awal kita maju, mungkin bisa kita ulang lagi pengukurannya dari mundur ke arah maju lagi. Kalau boleh, di sepanjang lereng itu ada variasi jenis batuan, sehingga bisa diambil rata-rata ataupun perbandingannya. Ada keadaan air tanah di mana di lereng itu di tempat tersebut apakah ada lembab, kering maupun basah, keadaan cuacanya bagaimana, kemudian ketersediaan peralatan yang pakai. Nah, ini merupakan contoh pengukuran jarak ya. Kita lihat di sini ada spasi antara jarak 1 dan 2, D12, kemudian D23, D34, D45 jarak dan spasi. Jadi ini adalah contoh-contoh kekar, ada berapa keluarga kekar ini atau orientasi kekar atau berapa set kekar. Di sini ada 1, arahnya yang begini 1. Kemudian ada arah yang kedua seperti ini. Kemudian ada arah yang ketiga yang seperti ini. Ini ya, 3 arah. Maka untuk pengelompokan kita bisa mengelompokkan yang pertama yang ini, itu adalah keluarga yang pertama. Kemudian ini ada yang keluarga kedua. Dan ada yang keluarga random atau keluarga yang ketiga nih. Untuk menggunakan untuk mengetahui bidang lemahnya itu kita bisa menggunakan proyeksi stereonet ya. Nanti kita akan mempelajarinya menggunakan proyeksi stereonet, yaitu kita menggunakan kalau kita menggambarkan bidang north 40 derajat east dengan dip 50 derajat. Bisa kita lihat di sini keterangannya ya. Bagaimana cara penggambarannya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Nanti bisa diaplikasikan di di milimeter block, pakai menggunakan stereografis. Kemudian kita hitung northnya dari sini, dari 0 ke 40 derajat, kemudian kita kembalikan ke arah north, kemudian kita hitung 50 derajat untuk dip dari sisi east ke dalam pusat lingkaran ini stereonetnya, sehingga kita akan dapat bidangnya seperti ini ya. Bidang untuk orientasi N 40 derajat east dan 50 derajat.
Kemudian kita akan dapatkan informasi tentang besaran atau frekuensi daripada kekar-kekar ini menggunakan proyeksi stereografis. Kalau ini dia menggunakan program DIPS, ya, DIPS, jadi bisa ketahuan. Di sini ada 3 keluarga kekar yang paling dominan, dan sini yang paling banyak orientasinya yang paling banyak, yaitu konturnya berwarna lebih banyak, dan kuning ini adalah intensitasnya yang paling tinggi. Kemudian ada RQD untuk mengetahui karakteristik atau dari sifat batuan tersebut. Kita harus mengetahui apa tuh RQD atau Rock Quality Designation, atau perolehan total kualitas dari perolehan pemboran menggunakan pemboran inti. Jadi setelah kita bor, sampelnya akan seperti silinder ini. Jadi RQD itu merupakan panjang inti bor yang lebih besar atau sama dengan 0,10 meter atau 10 cm. Panjang yang lebih besar daripada 10 cm, ya. Kalau yang tidak lebih besar dari 10 cm itu tidak dihitung. Macam begini, ya. Ya, ini dihitung nih panjangnya, dihitung panjang. Kalau ini hancur karena tidak ada panjangnya, tidak sampai 10 cm. Kalau ini 11 cm dimasukkan, dihitung. Ini L49 dihitung. Kemudian yang ini sisanya adalah panjangnya, tapi sini masih kosong. Walaupun panjang bornya hampir di sini, tapi di sini sudah hilang batuannya. Sehingga RQD adalah penjumlahan dari total yang lebih besar daripada 10 cm. Yang ini ditambahkan semua, 24 tambah 18 ini, tambah 11 tambah 49, kemudian dibagi total panjang pemborannya ini. Di sini pemborannya itu panjangnya adalah 200 cm atau 2 meter, ya. Setelah itu kita kali dengan 100%, maka kita akan mendapatkan presentasi atau kualitas batuannya. Ternyata 51%-nya itu batuannya ini mempunyai kualitas adalah 51%. Artinya hampir setengah. Batuannya juga kurang bagus, ya. Ini salah satu contoh pemboran inti. Ya, kita lihat di sini, ya. Ini batuannya sangat hancur nih. Bagian-bagian sini yang hancur. Kalau kondisi begini tidak dihitung, ya. Kalau yang panjangnya lebih dari 10 cm, panjangnya sama dengan 10 cm atau lebih dari cm, ini yang kita hitung. Per panjang total daripada pemboran. Kalau satu rak ini adalah panjangnya 4 meter, ya berarti kita hitung yang yang panjangnya 10 cm aja, ya. Kalau yang tidak yang mencopnya hancur-hancur seperti ini, tidak usah dihitung, karena itu nilainya adalah 0, ya. Macam gini dia hancur-hancur. Kalau yang panjang ini mungkin kalau 10 cm bisa dihitung, ini bisa dihitung. Kalau ini sudah dihitung lagi, hancur dia. Oke, RQD versus lambda. Jadi itu menurut secara pemboran di lapangan. Tapi kalau secara langsung kita menggunakan persamaan yang disampaikan oleh Price and Hudson tahun 76. Dia mengatakan bahwa RQD adalah 100 dikali eksponen pangkat minus 0,1 kali lambda dalam kurung 0,1 dikali lambda ditambah 1. Itu adalah frekuensi. Lambda merupakan frekuensi diskontinuitas per meter. Sistem klasifikasi massa batuan sering menggunakan 2 parameter tergantung kepentingannya. Klasifikasi massa batuan untuk memenuhi Biniewski tahun 89, yaitu mengidentifikasi parameter yang paling mempengaruhi perilaku massa batuan, kemudian membagi massa batuan dalam kelompok grup yang berperilaku sama, kelas massa batuan dengan kualitas berbeda, dan untuk melengkapi suatu dasar pengertian karakteristik masing-masing. Kemudian untuk menghubungkan pengalaman atas pengamatan suatu kondisi massa batuan di suatu tempat dengan lainnya. Untuk menghasilkan data kuantitatif untuk desain rekayasa untuk melengkapi suatu dasar umum komunikasi. Jadi untuk memperoleh atau mengetahui karakteristik massa batuan lebih dalam, ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mencari klasifikasi daripada massa batuan itu, apakah dia
batuannya kuat, lemah maupun sedang, itu bisa diperoleh dengan salah satunya adalah menggunakan klasifikasi massa batuan menurut Biniawski tahun 73 yang disebut dengan rock mass rating, atau rock mass rating ini biasa dikenal dengan geomekanik klasifikasi. Jadi dalam klasifikasi RMR dari Biniawski ini dia membagi dan menjadi 5 parameter utama dan 1 parameter kontrol untuk koreksi orientasi daripada kekar. Yang pertama adalah kuat tekan, pengujian kuat tekan UCS bisa kita lakukan di lab dengan uji kuat tekan. Kemudian ada RKD yang tadi baru kita sampaikan, ada perolehan pemboran. Kemudian ada jarak diskontinuitas atau jarak kekar. Kondisi kekarnya itu berhubungan dengan ketebalan, pengisi kekarnya seperti apa, kemudian kekasarannya seperti apa, kelembapannya seperti apa, itu masuk dalam kondisi kekar. Kemudian kondisi air tanah adalah kondisi permukaan daripada batuan yang kita mau lakukan penyelidikan, apakah dia kondisi air tanahnya basah, kering ataupun lembab, ya. Kemudian ada koreksi lagi untuk orientasi daripada atau arah daripada kekar-kekar tersebut. Oke, kita lihat sini. Jadi RMR ini dia melakukan pembobotan untuk kelima parameter itu. Umpamanya kita lihat di sini tabel ya. Yang pertama, parameter pertama, ada parameter kedua, parameter ketiga, keempat, dan parameter kelima. Parameter pertama itu kuat tekan OCS. Kita bisa menggunakan pengujian kuat tekan dari PLI maupun OCS. PLI adalah kuat tekan yang didasarkan pada bebanan titik, ya, point load index. Jadi kalau point load 4 sampai nilainya 4 sampai 10 berarti itu sama OCS yang bernilai 100 sampai 250 megapascal. Jadi kalau nilainya seperti itu, maka kita memberikan bobot 12, ya. Kemudian yang parameter kedua, kalau kita dapat RKD-nya di lapangan adalah sekitar 75%, berarti dia bobotnya adalah 17. Kemudian kalau kita lihat jarak diskontinuitas atau jarak kekar di lapangan, umpamanya kalau kita dapat dia sekitar jarak-jaraknya itu 0,06 sampai 0,2 meter atau 20 cm, itu kita bobotnya 8, kita berikan bobot 8. Kalau dia lebih besar daripada 2 meter berarti bobotnya 20. Jadi nanti nilai-nilai ini dijumlahkan. Umpamanya kalau tadi kita dapat 7, kemudian tadi kita dapat RKD-nya adalah sekitar ini 17, ditambah ini, kemudian dijumlahkan lagi dengan kondisi, ya, kondisi diskontinuitas. Itu ada apa situ? Ada sangat kasar kekarnya, ya, yang kita melihat itu adalah kekarnya. Kekarnya kasar menerus, tidak ada pemisahan atau dinding atau tidak lapuk. Tinggal kita lihat di lapangan kondisinya seperti apa. Kalau dia agak kasar, ada pemisahan atau tebalnya kurang dari 1 mm, dindingnya sangat lapuk, maka kita berikan pembobotannya berdasarkan kondisi di lapangan. Pokoknya kalau dia kondisi di lapangan seperti ini, berarti kita kasih bobot 20, ya. Oke, untuk air tanah kalau kita lihat di lapangan, ini penyelidikan lapangan, apakah kalau dia umpamanya kalau kondisinya basah adalah aliran airnya adalah 10 meter, panjang terowongan itu dia alirannya adalah 10 sampai 25 liter per menit. Kalau tekanan airnya itu bisa 0,1 sampai 0,2, itu bisa dikategorikan dia basah. Tapi kalau kering
alirannya tidak ada, tekanan airnya juga tidak ada. Ya. Kalau mengalir kalau dia kondisi terowongannya atau batuannya dikatakan mengalir apabila ada aliran sepanjang 10 meter itu. Kemudian ada tegangan sebesar 0,5. Oke, ini untuk berikutnya adalah pengubah bobot orientasi diskontinu. Jadi kalau sudah nilai-nilai ini kita sudah dapat semua dijumlahkan. Umpamanya kita sudah dapat tadi kuat tekannya ada sekitar ini, kita tambah adalah bobotnya 12, ditambah RKD-nya kalau umpamanya 75 tambah 17, jadi 12 tambah 17 menjadi 29. Kemudian kalau spasinya tadi kita umpamanya sekitar ini ya 20 cm berarti 29 tambah ini 37 ya, sudah 37. Kemudian kalau kondisi diskontinuitasnya kita lihat bahwa di sana tuh kondisinya agak kasar, kemudian dindingnya agak kelapuk, berarti tambah dengan 37 tambah 25 jadi 61. Kemudian kalau kondisi di lokasi penyelidikan itu kalau dia kering ya, 61 tambah 15 menjadi 76 ya. 76 adalah kondisi RMR secara total untuk kelima parameter ini ya. Untuk kelima parameter ini RKD OCS, kemudian RKD, kemudian jarak discontinuity atau jarak kekarnya, kemudian kondisi kekar maupun keadaan air tanah. Kemudian ini merupakan perubahan daripada kondisi diskontinuitas yang tadi. Kalau tadi nilainya tadi ada sekitar 71 atau tadi berapa 61 tambah ini 76, tadi 76 ya umpamanya 76. Kalau kalau dia kondisi yang kita lakukan dalam terowongan, kalau kondisi bidang orientasinya itu menguntungkan atau sedang atau tidak menguntungkan, ini bisa menjadi faktor pengurang ya, dari umpamanya kalau 76 kalau tidak menguntungkan dikurang 10 menjadi 66. Oke, ini kita lihat kondisi kekarnya. Ini arah terowongan, kemudian arah kekarnya ini maju dengan arah dip, searah dengan dip ya, tapi ini maju berlawanan dengan arah dip ya, arah dipnya berlawanan. Jadi itu juga bisa mempengaruhi ini hubungan antara kemiringan jurus dan kemiringan orientasi diskontinuitas terhadap kekuatan daripada pembobotan daripada RMR yang tadi kita baru bahas. Kemudian setelah kita dapat umpamanya tadi tidak menguntungkan, kurang dari 73 atau 76 tadi dikurang minus 10 menjadi 66 ya. 66 berarti tipe batuan yang kita tadi setelah lakukan penyelidikan 66 itu dia berada pada daerah sini, ada range 80 sampai 61. Jadi kondisi batuan di situ diberikan klasifikasi sebagai batuan yang baik ya. Jadi semua pembobotan ini tergantung daripada hasil pengamatan kita di lapangan untuk keempat parameter atau kelima parameter dari RMR ini. Oke. Kemudian arti kelas daripada itu bahasa batuan itu, kalau tadi dia di kelas 2, dari kelas 2, maka untuk kelas 2 artinya adalah stand up time rata-rata ini untuk kondisi di tambang bawah tanah. Jadi kalau kita mau membuat terowongan bawah tanah itu tanpa penyangga
dia bisa bertahan sampai 1 tahun jika span-nya itu atau bukan yang terpanjang itu bagian atap atau dindingnya yang tinggi ataupun atapnya yang panjang. Kalau 10 meter itu bisa bertahan 1 tahun. Kemudian kohesinya bisa ditentukan lagi berdasarkan hasil pembuatan itu, yaitu sekitar 300 sampai 400 kilopascal. Kemudian ada sudut gesek dalam, bisa diketahui adalah sekitar 35 derajat sampai 45 derajat. Itu kalau untuk kelas 2. Berbeda juga untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Ya. Semakin makin besar kelasnya, dia semakin kurang kekuatannya ya. Kelas 1 adalah baton yang sangat bagus. Ini kelas 3 baton yang sedang dan baton yang paling buruk ya untuk kelas 5. Menurut RMR. Ini adalah keterangan hubungan diskontinuitas terhadap arah kemajuan daripada terowongan. Kalau ini dia bidang kekarnya itu tegak lurus dengan sumbu terowongan. Kemudian arah dipnya itu adalah 45 derajat. Kemudian ini adalah tegak lurus dengan terowongan, tapi arah dipnya arah dipnya 20 sampai 45 derajat. Kita lihat dari sudut ini. Sudut ini lebih kecil 20 derajat dibandingkan ini 45 derajat. Kemudian ini ada strike bidang discontinue. Ini strike-nya. Strike bidang discontinue seperti ini. Dia tegak lurus atau ya berarah tegak lurus dengan sumbu terowongan dengan arah dip searah penggalian. Jadi arah dipnya ke sana. Ya. Arah dip penggaliannya ke sana. Ini juga arah dipnya penggalian searah, tapi sudutnya adalah 20 derajat. Kalau ini 45 derajat. Sedangkan strike-nya tuh ini. Strike daripada ini yang merah ini adalah bidang kekarnya. Kalau ini adalah terowongannya. Oke, kalau ini adalah bidang discontinue sejajar dengan sumbu strike-nya sejajar dengan ini, arahnya ke sana. Ya, ini arah strike-nya sama dengan arah sumbu lereng, sumbu sumbu terowongan. Kemudian arah dipnya searah dengan penggalian, ini 45 derajat, sedangkan ini adalah 20 derajat. Kalau ini strike bidang discontinue sejajar dengan sumbu terowongan, sejajar, dan arah dip sejajar searah dengan penggalian sebesar 20 derajat. Arah dip bersama. Nah, ini profil kekasaran. Kalau di lapangan kita melihat kondisi kekasarannya seperti ini, bisa dihubungkan dengan profil kekasaran yang disampaikan oleh ISRM tahun 81. Untuk latting ini bergelombang, ini step, ini ya ada yang kasar, ada yang smooth, halus, maupun ada yang slick side, itu sedikit halus ya. Kemudian ini ada sama untuk kondisi kekasarannya. Ini yang sangat untuk bagian yang bidang yang rata tapi ada sedikit kekasaran, ada smooth, kemudian yang sangat halus ya. Ya, ini ada pengaruh jurus dan kemiringan kekar untuk penerongan. Kalau dia galiannya melawan jurusnya melawan kemiringan, maka kondisinya adalah seperti ini. Kemudian angka-angka ini akan dipakai untuk menambah maupun mengurangi. Kalau dia menguntungkan berarti dia bertambah, kalau dia tidak menguntungkan maka akan dikurangi. Jadi menurut ini koreksinya, kalau orientasi jurusnya menguntungkan
berdasarkan data-data yang tadi di atas ini, ya, maka angka-angka itu akan dipakai untuk memberikan pengurangan. Kalau menguntungkan dia minus 10, kalau tidak menguntung, kalau sangat menguntungkan minus 12. Itu menurut Fowell dan Johnson, ya. Kemudian ada setelah kondisi seperti ini yang disampaikan oleh RMR, oleh Biniewski. Kemudian ada yang berikutnya adalah, yang kedua adalah rock mass quality atau key system. Tadi yang kita pakai adalah rock mass rating, ya. Kalau ini rock mass quality atau menggunakan key system. Ya, key system ini dikembangkan atau ditemukan oleh atau dibuat di Norwegia pada tahun 74 oleh Pak Barton, Lind dan Lunde, ya. Semuanya dari Norwegian Geotechnical Institute. Jadi mereka melakukan pembuatan key system berdasarkan atas penaksiran numerik kualitas massa batuan dengan menggunakan 6 parameter berikut. Kalau tadi RMR itu ada 5, ini RKD key system menggunakan 6 parameter. Yaitu ada parameter RKD, sama kayak tadi RMR juga, perolehan total panjang pemboran, kemudian jumlah set kekar, kemudian kekasaran kekar atau kekar utama, kemudian derajat alterasi, pengisian sepanjang kekar yang paling lemah, kemudian ada aliran air sama kayak tadi RMR juga, kemudian ada faktor pengurangan tegangan atau reduksi tegangan. Jadi secara persamaan, key system memberikan persamaan adalah seperti ini. Q adalah RKD dibagi JN atau joint number dikali JR joint roughness dibagi dengan JA atau joint alterasi dikali JW adalah joint water, dan SRF adalah strength reduction factor atau faktor reduksi tegangan. Jadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, kalau RKD dan JN ini adalah ukuran blok, kemudian JR dengan JA ini adalah kuat geser blok utuh, kemudian yang JW yang SRF ini adalah tegangan aktif. Ya, kita lihat. Jadi deskripsi dan nilai Q system menurut Barton dan kawan-kawan tahun 74. Kalau RKD-nya adalah very poor adalah sekitar 0,25, 0 sampai 25. Tapi kalau RKD-nya bagus, perolehan pemborannya RKD-nya bagus adalah sekitar 90 sampai 100. Kalau sedang berarti sekitar 50 sampai 75%. Kemudian parameter yang pertama, ya, untuk key system. Kemudian parameter yang kedua adalah melakukan modifikasi daripada joint set number menurut Kirsten tahun 82. Dia mengatakan bahwa kalau JN-nya nilainya 1, berarti kondisi batuannya adalah masif, tidak ada kekar. Kalau dia cuma 1 kekar, berarti nilainya 1,22. Ini pembuatannya, ya. Bersama dengan RMR tadi, tinggal dibuat-buatkan. Kemudian kalau lebih dari 3 join set berarti nilainya 2,3. Jadi 3, ya. Kemudian ada lagi berikutnya yaitu pembuatan untuk kekasaran daripada kekasaran daripada join atau kekarnya itu. Kalau joinnya mempunyai diskontinuitas itu nilainya 4. Kemudian kalau joinnya ada kasar atau sedikit tidak beraturan dan bergelombang, itu nilainya 3. Kalau dia ada bidang yang smooth, itu nilainya 1. Ya, tinggal dibobot-bobotkan saja. Ya, ini semua pengamatannya dari lapangan.
untuk masing-masing kekar yang sangat dominan, maksudnya ya, dari total semua hasil pengukuran. Ini join roughness atau kekasaran, jumlah kekasaran, kemudian join alteration number. Ini hubungannya dengan jenis material yang menjadi sisipan daripada kekar-kekar itu. Kalau kekar kan namanya ada celah ya, ada celah. Jadi nanti kalau ada yang mengisinya itu tinggal dibobotkan, ya, dibobotkan di sini. Umpamanya kalau keterangan ini, umpamanya yang B ini, unaltered joint walls, kemudian hanya surface staining only, alternya tidak ada alterasi pada dinding batuan joint, pada dinding kekar, kemudian permukaan hanya staining apa ya, staining bidang yang halus, hanya bidang yang halus ya. Kemudian nilainya adalah JA. DA adalah 1, kebutuhannya 1. Umpamanya kalau kita lihat lagi di sini ada kondisinya di kekarnya itu adalah silty or sandy clay coating atau small clay fraction tapi tidak halus ya, atau sandy clay, batuan lempung pasiran ya, yang kecil dengan friksi lempung yang kecil, fraksi kecil ya, bentuk butirannya yang sangat kecil, small clay itu dia di tingkat kasar pembuatannya adalah 3 ya. Umpamanya pilih antara 1 ya, kita di lapangan tergantung kita punya hasil temuan di lapangan untuk kondisi alteration number ini atau pengisi kekar. Ini rock wall kontak dengan dinding batuan. Kalau ini rock wall kontak dinding batuan sebelum geser 10 cm. Kemudian ini ada tanpa kontak dengan dinding batuan ketika shear, terjadi pergeseran ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembobotan yang kelima dari key system adalah tentang stress reduction factor atau faktor pengurangan tegangan. Di sini ada poin A, yaitu weakness zone intersection excavation atau daerah lemah interseksi penggalian ya. Ini ada hubungannya dengan ada single weakness zone yang terkontaminasi dengan clay, atau umpamanya yang B nya ini ya, kita kasih bobotnya bisa pakai bobot 5 ya, zona bidang lemah, satu bidang lemah yang terkontaminasi dengan clay atau batuannya mengalami desintegrasi kimiawi. Atau kita lihat sini ada single shears atau jointnya mempunyai ada single atau ada satu bidang geser, tapi yang biasa selalu kita gunakan yaitu hubungan atau menggunakan competent rock atau rock stress problem. Rock stress problem juga bisa digunakan untuk menentukan reduction factor stressnya ini. Kita lihat bahwa di sini ada hubungan antara sigma C dengan sigma 1, atau kuat tekan dengan tegangan utama, atau kuat tarik dengan tegangan utama. Kita bisa menggunakan salah satu parameter ini, mau pakai kuat tekan atau kuat tekan ataupun kuat tarik. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau hubungan kuat tekan dengan kuat tarik tegangan utamanya, kalau dia bernilai lebih besar daripada 200 ya, 200 berarti pembobotannya adalah sekitar 2,5 ya. Kalau dia hubungan C dengan sigma 1 adalah 10 sampai 5, mungkin di range 5, berarti kita bisa menggunakan
pembuatannya adalah 2,0. Artinya kalau dia berada, umpamanya kalau nilainya nilai pembuatannya adalah nilai sigma C dengan sigma satunya 5, berarti kalau kita berikan angka, umpamanya di sini nilai sigma C 10, kemudian sigma satunya 2, berarti nilainya adalah 5, ya. Maka pembuatannya adalah 2,0. Ya, itu untuk penggunaan SRF. Ini juga ada keterangan untuk squeezing rock plastic flow of incompetent rock under the influence of high rock pressures. Kalau tekanan batuannya sangat tinggi, kita bisa masukkan langsung di sini. Ya, tekanan batuannya sangat tinggi itu ditandai dengan ini, seperti ada rock bars, ya. Rock bars itu batuan yang karena tekanannya terlalu tinggi, kemudian beban yang diterimanya terlalu besar mungkin secara vertikal, sehingga batuannya akan memberikan lemparan atau barsnya itu, ya, bars batuan yang terpelanting atau kayak seperti peluru. Kalau ditekan, batuannya cukup berbahaya untuk kondisi rock bars ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ini parameter yang lain bisa dipakai kalau lihat kondisinya di lapangan seperti ini. Kemudian ada joint water reduction atau faktor pengurangan daripada kondisi air yang berada pada kekar. Kalau kita lihat excavation atau penggalian dindingnya itu kering atau cuman alirannya sedikit, cuma 5 liter per menit, maka itu dapat dilihat bahwa tegangan pressure-nya daripada airnya itu adalah sekitar 1 kg per cm pangkat 2. Maka pembobotannya tuh bisa lebih kecil dari 1, bisa diinput, ya. Berikutnya adalah kita lihat di sini ada large inflow or high pressure atau aliran yang sangat besar, dengan tekanan yang sangat tinggi, tekanan tinggi. Itu diperkirakan bahwa pressure-nya adalah 0,33 dan pembuatannya itu adalah 2,5 sampai 10. Nanti tinggal dimasukkan bobot-bobotnya seperti yang kita lakukan pada RMR, ya. Oke, itu untuk kondisi atau yang bisa disampaikan oleh Barton melalui key system. Jadi bicara garis besar, key system itu ada 6 parameter: RKD, JN, JR, JA, JW, SRF. Ya, RKD, JN ini JR roughness, kemudian ini ada JA joint alterasi, kemudian ini ada stress reduction factor, kemudian ada joint water, ya. Itu untuk mengatakan bahwa RMR itu pembuatannya ada 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang antara lain kotekan. RKD juga sama kayak di sistem tadi, kemudian jarak kekar atau discontinuity, kemudian kondisi discontinuity kekarnya, kemudian ada air tanah, dan juga ada koreksi perubah bobot orientasi karena adanya bidang discontinuity. Untuk kondisi terowongan, mau dipakai di terowongan kah, pondasi kah, atau lereng, dan kemudian ini adalah penentuan kelas-kelasnya. Kemudian yang sistem ini nanti juga kita akan menemukan kelasnya berdasarkan pembobotan-pembobotan yang kita lakukan dari berapa parameter ini, dari sekitar 6, ya, dari 6 parameter ini untuk mendapatkan nilai Q. Ya, nanti kita akan melihat kondisi batuannya itu apakah kualitasnya baik, buruk, atau sedang yang baik, sedang yang buruk, ataupun yang sangat
ekstrim atau yang bagus sekali, ataupun yang sangat ekstrim yang lemah sekali ya. Jadi penggunaan key system ini banyak digunakan untuk aplikasinya pada terowongan. Bagaimana kalau kita tahu kondisi batuannya bagus, berarti penyangganya yang kita pakai seperti apa. Kalau kondisinya lemah, batuannya lemah, kemudian apa yang kita pakai untuk mengatasi batuan lemah itu, penyangganya seperti apa. Ini ada kelanjutannya, tapi tidak disampaikan di sini. Nanti bisa dilihat lagi grafiknya yang hubungan antara key system dan nilai daripada ISRF-nya atau kegunaan daripada terowongan tersebut, sehingga kita bisa lihat penggunaan tipe batuan yang sesuai dengan klasifikasinya ini, dan tipe penyangga yang akan kita pakai untuk sesuai dengan hasil yang diperoleh dari hasil pemetaan kekarnya ini berdasarkan key system. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk materi kita kali ini tentang karakteristik massa batuan atau penggunaan klasifikasi massa batuan. Untuk informasi yang selanjutnya bisa kalian tanyakan, ataupun bisa dicari tahu informasi yang lain dari materi yang disampaikan lewat materi ini. Silakan dicari sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak referensi ya tentang karakteristik massa batuan ini. Oke, terima kasih.